diberkati Tuhan. Sekali lagi bersama-sama berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Memasuki bulan yang baru membuktikan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, tidak ada habis-habisnya di dalam hidup kita, bahkan selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari kasih setia dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Percaya, katakan amin saudara. Sekali lagi engkau bisa bertepuk tangan buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Engkau selama-lamanya adalah Bapa yang baik buat kami. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Inilah setiap kami, anak-anak kesayangan-Mu, bersyukur Engkau sudah pimpin kehidupan kami, tuntun langkah kami, bahkan selalu menolong kehidupan kami. Sampai dengan setengah perjalanan di tahun ini, kami selalu menikmati kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu menaikkan pujian kami dengan hati kami yang penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna.
sampai selamanya. Kaulah Tuhan. Tetap saudara, mari akui kasih setia Tuhan di dalam hidupmu sampai detik ini. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita yang setia. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Hanya Yesus satu-satunya tempat pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus, untuk seterusnya, untuk selama-lamanya. Mari naikkan ucapan syukurmu, angkat suara penyembahanmu. Dia bertahta di atas pujian dan penyembahanmu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sampai saat ini, sampai detik ini, kami nikmati setia-Mu. Kami rasakan kasih-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Selalu Kau buktikan setia-Mu Tuhan, selalu Kau buktikan setia-Mu Tuhan. Tak pernah berakhir untuk selama-lamanya. Perdengarkan suara-Mu di baitnya, nyanyikan kasih setia-Nya, nyanyikan kebaikan Tuhan.
Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami percaya kasih-Mu tak berkesudahan, Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Inilah tangan-tangan setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Inilah wajah-wajah kami yang terangkat memandang wajah-Mu. Sebab kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Engkau begitu memperdulikan hidup kami. Kasih-Mu tidak berubah. Sekarang sampai seterusnya dan selama-lamanya. Sungguh hati kami percaya. Sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu nyata, janji-Mu, amin. Katakan, dan aku percaya tak ada bagimu. Ku kan melihat. Tetap saudara sendiri dengan yakin katakan, sungguh ku percaya tak ada. Lebih lagi saudara, jadi sesuai yang kau katakan. Dan aku percaya ku kan melihat, amin. Sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku. Dan aku percaya tak ada yang mustahil bagimu. Ku kan melihat kemuliaan-Mu. Yang percaya mari katakan, tak ada yang tak mungkin, tak ada yang mustahil. Ku mau percaya pada janji-Mu. Tak ada yang tak mungkin, amin. Tak ada yang mustahil. Ku mau percaya, selamanya ku percaya. Angkat tanganmu, sungguh ku percaya. Tak ada yang tak mungkin, kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku. Dan aku percaya tak ada yang mustahil bagimu. Ku kan melihat sekali lagi dengan iman percayamu. Sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu nyata,
Menang, umat pemenang katakan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Terima kasih Tuhan, Kau layak untuk terima pujian Kami yang terbaik. Haleluya. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan tinggi, come on church. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja. Siap-siap menari, lambaikan tanganmu buat Tuhan kita. Semua kiri dan kanan, come on. Tinggi, terima sukacita surga. Sorak dengan segenap hati, Raja. Kurang tinggi tangannya, mari yang di atas barbel juga sama-sama. Kemuliaan asik. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, Yesus Raja, Raja keagungan. Haleluya. Berapa umat Tuhan percaya bahwa Dia Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sorak-sorai yang meriah bagi Yesus itu Tuhan. Haleluya. Sebab kami bersuka cita bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan pagi hari ini. Haleluya. Bersama dengan umat Tuhan. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati. Katakan roh Tuhan yang membebaskan setiap kami. Rohmu
nyanyikan pujian. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu semesta. Sama-sama umat Tuhan, kami bersuka cita, katakan. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu semesta. Bersama dengan surga. Bersama Kami berseru, katakan. Katakan dengan senada dengan surga. senada dengan Sekali lagi umat Tuhan, katakan. Sama-sama umat Tuhan, katakan. senada dengan surga. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Silakan untuk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu memuaskan kami. Kebaikan-Mu berlimpah atas kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudara sendiri mari katakan. Tak selalu. Dengan suaramu yang lebih kuat lagi, katakan imanmu saudara. Amin. Yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Yesus mendengar. Ya Tuhan, ku harapkan dengan caranya. Oh ya Tuhan, ini iman percaya kami Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Sekali
Angkat kedua tanganmu, naikkan dengan iman percaya. Amin, amin, amin. Haleluya. Dia jadikan Yesus lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin, amin. Dia jadikan semua. Haleluya, haleluya. Shikirala badakarala washarala wala 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 wala. Kirala badakarala washarala wala 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 wala. Orala badakarala wala 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 wala. Shikirala badakarala wala 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 wala. Terus beri dirimu di jamaah. Holy Spirit, Roh Kudus lawat kami. Roh Kudus jamah anak-anak-Mu Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan, yang terikat Kau lepaskan, yang sakit Kau sembuhkan. Ada kelepasan, ada kebebasan siang hari ini di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kami. Oh, rala basikira la wala 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 wala. Syarala la wala 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 wala. Rala basikira la wala wala syarala la wala 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 wala. Rala basyarala. Makasih buat hadirat-Mu Tuhan. 2-3 orang berhimpun dalam nama Yesus, Engkau hadir di tempat ini. Dan kami percaya saat Engkau hadir, sesuatu yang baik sedang terjadi dalam hidup kami. Makasih. Saat ini tuntun kami dengan firman-Mu, Rabbi kami semua Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk saudara. Wow. Terima kasih Praise and Worship tim semuanya. Berapa banyak saudara diberkati? Haleluya. Ya, judul pada siang hari ini firman yang ingin saya sampaikan yaitu selalu ada jalannya Tuhan. Boleh ucapkan kata-kata tersebut? 1, 2, 3. Selalu ada jalannya Tuhan. Sekali lagi 1, 2, 3. Selalu ada jalannya Tuhan. Boleh tengok kiri, tengok kanan. Selalu ada jalannya Tuhan, Mi. Selalu ada jalannya Tuhan, Ji. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus yang dahsyat. Haleluya, amin. Ya saudara, di mana tidak ada jalan, Yesus itu sanggup menciptakan jalan. Bukan menurut dengan cara kita, tapi menurut rencananya yang ajaib. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita merasa kita alami deadlock, jalan buntu. Kayaknya sulit. Masalah gak kunjung selesai. Jawaban doa rasanya lama. Harapan makin hari makin tipis. Tapi hari ini saya mau ingatkan,
bahwa kita punya Tuhan yang sanggup membuka jalan di tengah-tengah kemustahilan. Ketika kita nggak tahu jalan mana yang harus engkau tempuh, Tuhan Yesus sedang menuntun saudara dan saya ke jalan yang lebih tinggi lagi. Ya, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya percaya selalu ada jalannya Tuhan. Setuju, katakan amin? Boleh ucapkan sekali lagi, selalu ada jalannya Tuhan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amin. Ya, selalu ada jalannya Tuhan. Sebab yang pertama, Dia sanggup membuka jalan di tengah kemustahilan. Yesaya 43 ayat yang ke-19, firman Tuhan katakan, Lihatlah, aku hendak melakukan hal-hal yang baru, yang sekarang sedang tumbuh. Tidakkah kamu mengetahuinya? Bahkan aku akan membuat sebuah jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang pasir. amin. Saudara lihat kebenaran firman Tuhan ini. Lihatlah, aku hendak melakukan yang baru, yang sekarang sedang tumbuh. Tidakkah kamu tahu bahwa aku akan membuat sebuah jalan di padang gurun, sungai di padang pasir. Saudara, ini adalah firman yang pernah disampaikan bangsa Israel saat ada di pembuangan. Mereka mengalami satu kesulitan, mereka alami sesuatu yang buruk. Namun Tuhan berjanji bahwa mereka akan dapatkan jalan pembebasan. Tuhan janjikan ada pemulihan buat bangsa Israel. Nah, padang gurun ini berbicara tentang situasi yang kering, tanpa arah, gak ada jalan, sulit. Bahkan padang pasir itu gersang, gak ada kehidupan. Tapi Tuhan katakan ada sungai yang melambangkan tentang berkat, kelimpahan dari Tuhan. Inilah janji yang pernah diberikan bangsa Israel. Dan janji yang sama siang hari ini juga diberikan kepada saudara. Ada jalan daripada Tuhan. Aku akan membuatkan hal yang baru yang belum tumbuh. Saudara percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Setuju, katakan amin? Di Mazmur pasal yang ke berapa? 77 ayat 14-15. Ya Elohim, jalanmu adalah kudus. Siapakah ilah yang besar seperti Elohim? Engkaulah Elohim yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Amin. Engkaulah Elohim yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa di antara bangsa-bangsa. Ya saudara, Tuhan itu tidak dibatasi dengan logika ataupun keadaan. Ketika kita berkata, kayaknya gak mungkin aku sembuh. Kanker, usus, stadium 4. Dokter vonis 11 bulan. Kayaknya gak mungkin bisa sembuh. Kayaknya gak mungkin utangku bisa dibayar. Kayaknya gak mungkin rumah tanggaku dipulihkan. Saudara, seperti di padang gurun. Tapi saudara lihat, Dia bisa buat jalan. Di laut, Dia belah jadi 2. Ada mujizat. Saat bangsa Israel pernah menyeberang sungai Yordan, air itu berhenti bukan saat sebelum melangkah, tapi saat mereka melangkah dengan iman. Mujizat terjadi. Iman mendahului mujizat. Saya kenal satu keluarga di mana keluarga ini pernah ada di titik terendah. Kira-kira 25 tahun yang lalu kami masih di Surabaya. Keluarga ini jemaat gereja di Surabaya juga berteman dengan saya. Mamanya berteman sama saya, bapaknya berteman sama Pastor Yusak. Dan gak tahu gimana, ini pasti setiap malam itu saudara. Mereka itu punya anak 2, laki-laki sama perempuan.
Yang laki ini anaknya itu kurus. Tapi nggak tahu gimana itu papanya bisa emosi tinggi dan wah gampang marah gitu saudara sama anak laki-lakinya. Dia pukul, dia hajar dan sampai ibunya itu hampir 2 hari sekali telepon. Kalau zaman dulu kan telepon ada talinya tuh, ada kabelnya tuh. Telepon rumah itu, telepon malam-malam. Pak Yusak. Iya Bu, kenapa? Wana tolong. Ini anakku dipukulin. Dipukulin siapa? Dipukulin bapaknya. Lah kan gak apa-apa, kan bapaknya. Tapi ini keterlaluan sekali. Dia pukul pakai kayu. Kasihan anakku bisa mati. Nih, sudah. Datang sini. Ya sudah Mi, kita datang ke situ. Saya datang terus, kenapa Pak? Sudah ya, jangan emosi ya. Sudah, anaknya kan salah segini. Hukumannya jangan terlalu tinggi. Jangan, kan ngajar anak itu 3 saudara. Kasih tinggi, disiplin rendah, kurang ajar. Kasih tinggi, disiplin tinggi, nah itu bagus. Kalau disiplin terus, nggak ada kasih, tertekan itu anak, depresi bisa. Nah, saudara, akhirnya kami menasehati, sudah 25 tahun kemudian anak yang suka dihajar ini jadi orang sukses. Dan namanya saya sebut aja karena di Instagram ada Christian Sebastian. Dan Christian ini punya keluarga, punya anak lagi. Dan anak kecil ini jadi YouTuber cilik. Saudara bisa saksikan tayangannya. Ternyata ini sosok ayah yang anaknya viral jual susu pinggir jalan pakai mobil miliaran. Media sosial dihebohkan dengan seorang bocah berjualan susu di pinggir jalan tapi menggunakan mobil seharga miliaran. Kini terungkap siapa sosok orang tua dari bocah penjual susu tersebut. Dari penelusuran diketahui Ryu Kintaro adalah konten kreator cilik yang ternyata putra dari seorang pengusaha sukses bernama Christopher Sebastian. Wajar saja sang anak difasilitasi dengan mobil mewah Lexus meski dipakai untuk berjualan. Sang ayah Christopher Sebastian merupakan founder dan CEO dari kerajaan bisnis Mako Group yang merambah dunia otomotif juga kuliner. Christopher Sebastian merupakan pengusaha sole distributor kaca film untuk mobil, bangunan hingga kapal. Ia memegang 7 merek kaca film ternama seperti First Class, Masterpiece, 02, Blacklist, Signature, Johnson, dan 3M. Selain menjadi distributor, ia juga memiliki... Ternyata ini sosok... Pak Sandi, aku ada games nih. Oke, siap. Ada 4 pertanyaan tapi harus dijawab dengan cepat. Cepat. Oke. Pertanyaan pertama, lari atau basket? Lari, karena nggak bisa basket tanpa nggak lari. Oke, keren Pak. Habis itu pertanyaan kedua, investasi di saham atau investasi di bisnis? Buat pemula di bisnis, tapi saham juga baik setelah bisnisnya sukses. Mantap Pak. Pertanyaan ketiga, wakil gubernur atau menteri pariwisata? Wakil gubernur. Oke, siap Pak. Pertanyaan keempat, pejabat atau pengusaha? Pengusaha. Siap. Makasih ya Pak atas jawabannya. Thank you, Ryu. Sukses. Jamu cap Nyonya Kaya. Ya, saudara. Ya, saudara lihat dari kisah ini seorang Krisya. Kalau di situ kan Christian, panggilannya dulu Krisya. Ya, ada di satu titik yang rendah. Bahkan beberapa waktu kemarin saya sempat WA sama dia. Krisya, ingat nggak sama Tante Hana? Iya, ingat Tante. Gimana kamu kok bisa sukses gini, luar biasa? Iya Tante, rahasianya apa kok bisa sukses? Iya Tante, dipukulin papa tiap malam. Wah, janganlah. Nah, saudara, sesuatu yang buruk ternyata memotivasi seorang Krisya ini bisa menjadi satu pribadi yang sampai hari ini. Kelihatannya mungkin gak ada jalan, tapi ternyata Tuhan sanggup membuka jalan. Dan saudara tahu mamanya yang biasanya suka nangis-nangis, minta didoakan. Sekali tahun berapa itu ya? 1998 kalau gak salah. Anak saya sekolah di Australia, ketemu lagi sama mamanya. Lalu ibunya ini kerja, mamanya kerja, sampai kumpul-kumpul uang, punya rumah 1, rumah 2, rumah 3. Sekarang sudah punya cucu semua.
Dan saya lihat keluarga ini dari di bawah titik nol yang paling rendah. Tuhan angkat dengan luar biasa. Karena nggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, apapun keadaan saudara pada siang hari ini. Masih ada jalannya Tuhan. Karena ada sesuatu yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil Tuhan tolong engkau, angkat engkau. Kalau keluarga ibu atau Krisya ini diangkat, engkau pun juga pasti diangkat Tuhan. Amin. Terus yang kedua, ya selalu ada jalannya Tuhan sebab ada waktunya yang sendiri. Ucapkan yuk kata-kata tersebut. 1, 2, 3. Tuhan punya waktunya sendiri. 1, 2, 3. Tuhan punya waktunya sendiri. Mari dibaca dalam Habakuk pasal yang kedua ayat yang ketiga. Sebab penglihatan itu masih menunggu waktu yang ditentukan, tetapi saatnya itu akan segera tiba tanpa dusta. Jika berlambat-lambat, tetaplah menantikannya, karena pasti akan datang dan tidak akan tertangguhkan. Amin. Jika berlambat-lambat tetaplah menantikannya, karena pasti akan datang dan tidak akan tertangguhkan. Mazmur 31 ayat yang ke-15. Tetapi aku percaya kepadamu ya Yahweh. Aku berkata, Engkaulah Elohimku. Amin. Pengkhotbah 3 ayat 11. Dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada saatnya. Dia juga telah memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Sehingga tidak seorang pun dapat memahami pekerjaan yang telah Elohim perbuat dari awal sampai akhir. Amin. Ya, dia telah menjadikan segala sesuatu indah pada saatnya. Dia juga memberikan kekekalan dalam hati mereka sehingga tidak seorang pun dapat memahami pekerjaan yang telah Elohim perbuat dari awal sampai akhir. Ada God's time, ada waktu Tuhan. Saudara, saat doamu belum dijawab bukan berarti Tuhan itu gak dengar. Bisa jadi dia sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih indah dari apa yang saudara minta. Sepertinya engkau alami penundaan, tapi ketahuilah itu bukan penolakan. Di Bible disebutkan ada seorang bernama Hana, bertahun-tahun dia mandul, bertahun-tahun dia dihina, dibully, tapi di waktu Tuhan lahirlah seorang yang bernama Samuel, seorang nabi besar. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk jawab. Ya, hari ini saya dibarengin seorang suami istri yang sudah menikah, tapi 10 tahun gak dapat anak. Nah hari ini dia akan bersaksi. Yuk silakan Pak. Ready? Oke. Ya tepuk tangan buat kuasa Tuhan yang Tuhan lakukan buat keluarga ini. Haleluya. Amin. Shalom, terima kasih Bunda Hana, terima kasih saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada siang hari ini saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan keluarga kami. Selama 10 tahun, tepatnya pada tahun ini kami menginjak tahun ke-11 pernikahan kami. Selama 10 tahun itu, tahun pertama ya namanya pasangan suami istri ya, pasti rindu punya anak. Tahun pertama ya tetap hasilnya tidak ada. Tahun kedua sempat ada hamil. Cuman tubuh istri saya lemah, sering sakit. Sehingga kalau dalam keadaan hamil susah bertahan. Keluar, gak bisa. Gak lama hamilnya, keluar pasti. Dia pun sakit seperti itu. Terus tahun ketiga tetap gak ada anak. Tahun keempat tetap gak ada anak. Tahun kelima tetap gak ada anak. Terusnya sampai tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 kami berdua sampai saat itu berserah kepada Tuhan. God, kita serahkan kehidupan kami. Kita memang berkeinginan, kita pengen punya anak. Tetapi kami mau juga mengikuti waktu-Mu Tuhan. Karena kami tahu waktu Tuhan itu yang paling terbaik di dalam kehidupan kami. Ketika kami memaksakan sesuatu, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi waktu Tuhan yang akan membuatnya segalanya menjadi baik. Tahun ke-8 lanjut
sama seperti biasa, 0. Masih belum juga punya. Tahun ke-9 sempat kita menerima nubuatan dari hamba-hamba Tuhan di tempat ini, di gereja YAS, bahwa Ferdi, Monli, kamu akan menjadi orang tua. Kamu akan mempunyai anak laki-laki. Wah, puji Tuhan. Amin, amin. Amin, yes. Saya terima dalam nama Yesus. Tetapi pada saat itu bukan anak yang dapatnya. Istri saya mempunyai benjolan di payudaranya. Sehingga sedihlah istri saya. Nangis, seperti ya biasa perempuan. Nangis, mana kita membuatkan punya anak, ada benjolan. Gimana punya anaknya ini kalau ada benjolan seperti itu? Lanjut lagi, tapi kita tetap percaya ya. Kami mengucap syukur juga, kami tertanam di gereja YHS. Kami melayani sebagai diaken dan diakones di Geraha 3. Kami punya ibu gembala yang baik. Kami punya Ibu Elisa, Pastor Magdalena, semua teman-teman yang mensupport kami di dalam doa. Setiap harinya, setiap Bunda Hana datang, Bunda Hana doakan. Setiap ada kesempatan, Pastor doakan, seperti itu. Kemudian sembuhlah benjolan yang ada di payudara istri saya. Hilang, tanpa bekas. Sudah tak ada lagi, tidak ada sakit, tidak ada nyeri. Dulunya sakit sekali katakannya. Kalau mandi selalu nangis, sakit. Didoakan, hilang benjolan itu. Alami mujizat kesembuhan. Setelah itu, tidak lama setelah itu, kami tidak sadar bahwa istri saya telah hamil. Malah waktu hamilnya bukan istri saya yang mual-mual, saya yang mual-mual. Saya yang kena morning sickness-nya. Loh, kok kenapa ini saya morning sickness? Apakah masuk angin? Mau minum tolak angin. Tapi ya berjalannya waktu, setelah itu periksalah kita. Cobalah periksa kok tambah ini kamu juga datang. Ya. Coba periksa, wah puji Tuhan. Ternyata istri saya hamil. Sempat di beberapa tahun-tahun yang kosong itu banyak teman-teman yang selalu menyarankan kepada kami. Ferdi, Monli, pergi berobat. Nanti kalau kamu terlalu lama kamu gak bisa punya anak loh. Kamu mandul loh. Oh, tapi kami percaya tetap waktunya Tuhan saja. Waktunya saja Tuhan yang terjadilah, yang terbaiklah. Kami setiap hari, setiap tahun itu adalah pertanyaan yang rutin bahkan di dalam kumpul keluarga, kumpul teman-teman pasti ditanya. Tahun pertama ditanyanya, sudah punya anak. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, ya tahun ketujuh ditanyanya sudah berapa anak. Waduh, satu aja belum punya. Nah seperti itu, hamillah istri saya. Di dalam masa kehamilannya Tuhan begitu luar biasa juga di dalam masa kehamilan istri saya. Istri saya juga disertai dengan luar biasa. Setiap bulan Ibu Hana selalu menopang di dalam doa. Topang istri saya, kamu nanti hamil, melahirkan semuanya baik-baik, ibunya selamat, bayinya selamat, sehat. Dan kalau kita bisa lihat foto-fotonya, anak saya lahir dengan sehat, dengan kuat, anak laki-laki. Saya bersyukur juga dapat dokter-dokter yang baik, yang perhatian sama kita, memberikan yang terbaik. Kami bersuka cita di dalam mendeliver bayi ini. Luar biasa sekali. Dan kami mengalami mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami sangat berbahagia setiap malam. Saya menggendong nama anak saya Benedict Samuel, yang berarti Tuhan mendengar. Setiap hari saya menggendong, saya melihat bahwa anugerah kasih setia Tuhan begitu nyata di dalam pelukan saya. Ada kira-kira mau ditambahkan? Ya, di sepanjang kehamilan saya itu saya cuma berdoa saja, dan pujian yang tadi kita bawakan itu memang lagu yang Tuhan simpan di hati saya waktu tadi pagi mau jalan ke sini. Tuhan mendengar doanya kita lebih dari apa yang kita doakan. Jadi sepanjang saya hamil itu saya kan pikirnya beberapa bulan sebelum hamil saya kan sempat sakit, jadi mengkonsumsi banyak obat. Jadi
doanya cuman Tuhan anak saya lahir sehat dalam keadaan yang baik. Tapi Tuhan kasih bonus anak yang begitu lucu dan pertumbuhannya begitu cepat, belum 1 bulan sudah bisa angkat kepalanya, sudah bisa lihat kita respon apa yang kita omong, dia sudah tahu. Jadi yang saya mau sampaikan 10 tahun kita menunggu anak ini. 10 tahun itu bagi saya bukan waktu yang lama, bukan waktu yang cepat, tapi waktunya Tuhan. Di saat Tuhan sudah mau kasih kita, pasti Tuhan kasih di waktu yang tepat. Jadi selalu percaya sama Tuhan, apa yang kita imani Tuhan pasti jawab. Amin. Makasih. Yuk tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Ada waktu Tuhan. Sama-sama katakan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Boleh lihat wajah kiri kananmu. Ada waktu Tuhan. Tunggu Ji, sabar. Ya, jangan sampai 10 tahun ya. Tapi waktunya Tuhan yang terbaik. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Di C. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sudah bisa? Walau kata. Terus lewati, ku tetap waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi boleh? Waktu Tuhan mudah dimengerti, lewati, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus sekali lagi. Yes, amin. Ya saudara, saya mencatat Abraham itu 25 tahun. Yusuf ya 13 tahun. Bu Hana kanker sembuh 7 tahun. Ya Ferdi, Molly 10 tahun, gak apa-apa. Yang terbaik Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. Amin. Terus yang terakhir sekarang. Selalu ada jalannya Tuhan sebab Dia menyertai dalam jalan yang sulit. Boleh ucapkan kalimat tersebut? 1, 2, 3. Tuhan menyertai dalam jalan yang sulit. 1, 2, 3. Tuhan menyertai dalam jalan yang sulit. Ya saudara, yang ketiga. Selalu ada jalannya Tuhan. Bukan hanya gak ada yang mustahil. Bukan ada waktunya Tuhan. Tapi Dia selalu menyertai. Menyertai setiap saudara dan saya. Di Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah takut karena aku bersamamu. Janganlah bimbang karena akulah Elohimmu. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu. Aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Amin. Janganlah takut. Aku bersamamu. Aku bersamamu. Jangan bimbang karena aku Elohimmu. Aku akan menguatkanmu. Ya, aku akan menolongmu, aku akan menopangmu dengan tangan kanan kebenaranku. Saudara, sekali lagi ayat ini diberikan oleh bangsa Israel saat mereka dalam penderitaan, dalam pembuangan, pengasingan. Tapi ada janji, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Sebagai anak-anak Tuhan, biarlah ini firman jadi rema buat saudara. Jadi kekuatan dalam hidup saudara. Di mana ada kekuatan, ada pertolongan, ada kemenangan. Yesus bukan cuma nontonin kita, oh lagi sedih, oh lagi sakit, oh lagi bangkrut, oh lagi hancur. Enggak. Tapi Yesus sedang berjalan bersama kita. Immanuel selalu beserta kita. Di Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian, aku tidak takut bahaya. Karena engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Amin. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi Dia berfirman, cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan.
Karena itu, dengan senang hati aku lebih bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus nyata menaungiku. Amin. Ya saudara, dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa Yesus berserta saudara. Saat engkau dalam lembah kekelaman, Dia tidak akan tinggalkan saudara. Tuhan tidak selalu angkat masalah kita. Tapi ketika engkau diizinkan kanker, diizinkan bangkrut, diizinkan hancur, Dia ada beserta saudara. Dan Dia menguatkan setiap saudara untuk melewatinya, untuk masuk kepada kemenangan yang lain. Saudara, keberadaannya cukup untuk engkau boleh bertahan. Tetap setia Bu, tetap setia Pak, ibadah terus datang sama Tuhan, rajin ibadah, harap sama Tuhan, bertahan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Saudara ingat satu peristiwa di Kisah Para Rasul 27 itu, Paulus dalam keadaan karam kapal, ada badai yang datang ke kapalnya itu hancur. Tapi Tuhan itu tetap menyertai, bahkan menjadikan musibah itu sebagai pintu penginjilan. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah kehabisan jalan. Jika hari ini engkau merasa seperti deadlock, jalan buntu, ingat, ada jalan yang baru yang Tuhan bisa ciptakan untukmu dalam nama Yesus. Kalau jalan ini tertutup, ada jalan yang lain dibukakan dalam nama Yesus. Dan saya berdoa biarlah engkau terus percaya, berharap, setia, karena selalu ada jalannya Tuhan. Karena Yohanes 14 ayat yang ke-6 ini terakhir. Silakan para pemain musik boleh maju ke depan. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Amin. Tuhan Yesus sanggup buka jalan buat saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya firman-Mu menjadi rema buat kami. Apapun tantangan pergumulan, dalam nama Yesus ada penyertaan-Mu, ada mujizat-Mu, ada God's time, di mana kami tidak akan ditinggalkan sendiri. Dalam nama Yesus, haleluya. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk saat Tuhan selalu ada untuk menguatkan. Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Saudara sendiri katakan selalu ada. Boleh angkat tanganmu. Inilah doa kami Tuhan. Selalu ada. Untuk menguatkan Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada. Mari kita bangkit berdiri saudara. Doa iman kami Yesus. Inilah harap kami kepadamu Yesus. Oh,
Siang hari ini saya ingin berdoa buat saudara. Saat engkau mengalami jalan buntu, deadlock, mari taruh tangan kirimu di dadamu. Angkat tangan kananmu ke atas. Tuhan, kau melihat setiap tangan-tangan kami yang diangkat kepadamu. Tidak ada jalan buntu di depan kami. Tidak ada yang mustahil engkau buka jalan buat kami Tuhan. Dan kami tahu waktumu adalah waktu yang terbaik. Apapun yang kami hadapi, Immanuel, engkau selalu berserta kami. Engkau tidak tinggalkan kami sebagai yatim piatu. Ada Roh Kudus yang menyertai hidup kami. Sehingga ada kekuatan, ada pertolongan, bahkan ada mujizat, ada pemulihan terjadi. Siang hari ini di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang miskin diberkati, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Keajaiban, kemenangan dalam nama Yesus. Oh, dalam sikira berkata-kata dalam bahasa roh. Sekarang angkat kedua tanganmu. Selalu ada Yesus. Yesus. Oh, dalam Ya, kita persiapkan perjamuan kudus kita, saudara sekalian. Saya mengundang semua para diaken bisa maju ke depan. Oke, kita angkat tinggi-tinggi roti di atas tangan kita. Katakan dalam nama Tuhan Yesus sebelum kau makan. Ini adalah roti persekutuan kita dan tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala penyakit kita dan kelemahan kita. Terimalah dengan iman. Mari kita makan. Kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur ini, saudara sekalian. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus baru kita minum. Ini adalah cawan anggur persekutuan kita dan darah Kristus yang telah dicurahkan untuk mengampuni segala dosa pelanggaran kesalahan kita. Darah Yesus menyucikan kita sekali untuk selama-lamanya. Terimalah dengan iman. Mari kita minum. Mari kita menyembah Tuhan, mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau yang telah menyembuhkan kami. Engkau telah mengampuni kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Wala wala wasyada, wala 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 bum. Wala wala wasyada, wala wasim. Wala 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 wasyada, wala wasim. Oh Yesus, Yesus, terima
kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ada dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang baik Tuhan, Engkau yang sudah memberkati kami, Engkau yang sudah menyembuhkan semua penyakit kami. Kalau ada di antara kami yang sakit Tuhan, biarlah kami mau mengucapkan di dalam mulut kami bahwa Tuhan sudah menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengampuni kesalahan kami. Kami tidak luput daripada kesalahan kami ini Tuhan, tetapi Engkau pasti akan sudah mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, kami hidup dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan. Dan saatnya kita minggu pertama di tanggal 1 Juni ini, tepat tanggal 1 Juni saudara sekalian, kita akan membawa persepuluhan kita. Kita lihat video dulu. I tithe not because I have to, but because I get to. I truly believe that one of the main reasons I'm at where I am today isn't because I'm gifted or my own skill, but I really believe it's because God had favor on my life because I was faithful in sowing 10% of my income back to the person who gave it to me. So if you're struggling with money, you feel like there's never enough money at the end of the month, I'm telling you and I'm challenging you, start tithing. This is literally the one thing God says we can test Him on in the Word. Ya, saudara, kita diingatkan kembali kita bisa membawa persepuluhan kita melalui kris atau transfer langsung, dan juga nanti ada kantong yang dibawa oleh para diakon diakonis. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya Tuhan tanggal 1 Juni ini adalah awal daripada bulan Juni Tuhan. Kami percaya kalau kami sampai hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Kami baik Tuhan, kami sehat, kami diberkati selama 1 bulan yang lalu Tuhan. Dan Engkau sudah melakukannya bagi kami. Dan hari ini Tuhan kami mau melakukannya untuk Tuhan. Membawa persepuluhan kami yang sudah Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan saudara sekalian. For you, God. Nama Yahweh secara harafiah itu artinya I am the independent one, aku yang berdiri sendiri dalam kemuliaan dan kekudusan yang tidak dapat tertandingi oleh apapun dan siapapun. Karena itu dia bilang sama Musa, I am that I am. Gereja-gereja dari zaman awal seperti tadi ya, gereja Protestan Maluku ya pakai kata Yahweh, dan gereja-gereja di Jerman di sana ada banyak bangunan-bangunannya masih tertulis kata Yahweh di sana. Jadi itu adalah kekristenan yang sesungguhnya ya. Tidak benar kalau dibilang bahwa Tuhan tidak menyatakan diri sebagai Yahweh ya. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Nah, Tuhan itu Tuhan besar. Itu dari kata 4 huruf mati itu, YHWH. Semua kata yang Tuhan di dalam perjanjian lama yang semuanya huruf besar, itu bahasa aslinya YHWH itu. Yod-He, Waw-He. Nama Hosea ditambah dengan 1 nama lagi oleh Musa, melahirkan sebuah nama baru, yaitu Yosua. Dan nama yang ditambahkan oleh Musa, dengerin baik-baik, adalah nama Yahweh. Dan sejak hari itu namanya bukan salvation, tapi Yosua artinya salvation by Yahweh. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah kesembuhan dari Tuhan. Sembuh oleh kuasa Elohim Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Elohim Yahweh yang maha tinggi,
Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Bahasa Ibraninya Adonai Yireh. Adonai itu tulisannya itu Yahweh, YHWH, tapi disebut huruf besar semua Tuhan, dipanggil Adonai. Adonai Yireh. Akulah YHWH, Yahweh. Jadi pertama kali saya mendengar nama Tuhan adalah YHWH, Yahweh, nama keramatnya Tuhan. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan. Jadi bukan nggak boleh. Nah ini maaf. Ini terjemahan yang salah, tafsiran yang salah buat orang Yahudi. Padahal bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah karena kita anak-anaknya, maka kemanapun kita pergi, kita membawa nama Bapa kita. Sema Israel, Yahweh, ya sebenarnya orang Yahudi nggak akan mengatakan itu. Sebab menurut hukum 10 tidak boleh mengucapkan nama Yahweh dengan sia-sia. Maka orang Yahudi menggantinya Adonai atau Hashem. Ya karena kita tidak terikat oleh hukum itu, kita orang Kristen boleh mengucapkan itu ya. Kalau kita membaca buku Perjanjian Lama terbitan umat Katolik, di sana istilah Yahweh juga dipertahankan untuk membedakan mana yang Adonai, mana yang Yahweh, mana yang Yahweh Elohim, mana yang Yahkada. Mesias itu Yahweh sendiri yang akan datang. Yesaya pasal 40 ayat yang ketiga. Yahweh akan datang, Ha-Adon, the Lord. Kemudian Yeremia pasal 23 ayat 5 dan 6. Yahweh kebenaran kita. Itu semua digunakan untuk Mesias. Mesias adalah Yahweh. How do you pronounce YHWH when there is no vowels? So his name imitates the natural act of breathing as you inhale and exhale. So this is how YHWH sounds like. Can you imagine the first word you have ever spoken and the last word you ever speak in this life will be the name of God? Whenever you find in your English Bible capital L, capital O, capital R, and D, it is Yahweh. So look at the name Yahweh in Hebrew. Say Yud, say Hey, say Vav, say Hey. Yahweh. So Yahweh is Yah is connected with grace. Do you see that? You cannot talk about the Lord without thinking of grace. When we talk about God, think of grace. Di tahun 2013, Pastor Yusak Hadi Siswantoro telah mendeklarasikan bahwa dalam 10 tahun ke depan, kekristenan di Indonesia akan mengenal nama Bapa yang benar, yaitu Yahweh. Video ini bertujuan untuk memberitakan nama Bapa Yahweh kepada kekristenan di Indonesia. Lihatlah, semua tokoh Kristen di Indonesia sudah mengakui the Father's name is Yahweh, bahwa nama Bapa di surga adalah Yahweh. Shalom, terima kasih telah beribadah bersama kami. Buat saudara yang rindu menabur, dapat menyimak tayangan berikut. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Kini saatnya untuk memberikan korban ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan atau persepuluhan saudara melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS di nomor rekening 0109229000 atas nama Gereja YHS. Silahkan menulis keterangan persembahan atau persepuluhan dari kota mana. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan men-scan QR Code yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yesua Hamasia, bless you. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa sebelum memberikan persembahan. Bapak yang baik, mengucap syukur buat ibadah siang hari ini. Percaya setiap kami sudah diberkati melalui pujian penyembahan di tempat ini dan juga firman-Mu yang sudah menguatkan setiap kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan di tempat ini Tuhan untuk pelayanan di tempat ini. Berdoa terus melalui
pelayanan di tempat ini Tuhan, semakin banyak jiwa-jiwa baru terus dimenangkan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita bersuka cita di akhir ibadah kita pada siang hari ini. Woo! Saudara, angkatlah tangan kita akan menerima berkat daripada Bapak Yahweh.
Yahweh memberkati dan memelihara engkau. Yahweh memberikan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau anugerah. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Yang percaya diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.